Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di channel Sayur Bening, channel pemuja beris, dan juga banyak duit-duit yang sedang tersesat masuk ke dompet cuan army. Ya kan, channel sesat, ya duit banyak. Sementara minggu ini banyak duit yang tersesat ke dompet kita ya, cuan army ya. Good luck. Udah panen lagi kemarin yang CRO ya, dapat lumayan. Kai juga adalah yang 10%, 12%, 15%, pokoknya ada ya, lumayan lah rezeki dari atas ya. Gua senengnya kemarin ada yang ini, kok udah makasih minggu ini lumayan terpenuhi kebutuhan, kata ya, dapat ya. Saya itu seneng kalau dapat yang begitu message ya. Kayaknya seneng dengar bisa terbantu mereka ya. Ya, kalau ada salah analisa ya mohon maaf juga, namanya saya manusia, saya juga pengen kalian semua cuan kok, ya kan? Apalagi yang kurang mampu gitu. Kalau dengar mereka yang kok wah gua terbantu bulan ini udah terbayar kontrakan. Gua dengernya seneng banget gitu. Ya. Oke, jadi kemarin banyak, ada berapa hari ya, kok udah lama nggak bahas Cardano, padahal saya masih sering juga. Cardano gini loh, makanya saya bilang, saya selalu ingatkan dari awal tahun saya suruh invest Cardano itu memang untuk long term. Tapi mungkin kalian selalu ada yang selalu FOMO, kena di pucuk, terus nanya-nanya. Dulu waktu bulan 3 dia naik, kami dari 22 sen, 30 sen itu 40 sen, kami target ke $1. Nah, saat itu, wah, Cardano. Ada yang FOMO, ya kan, sangkut. Ya kan, udah $1 something dia beli, terus sempat bulan Mei kebanting lah. Bulan 4 udah mulai turun waktu itu Cardano. Dari bulan 3 waktu itu terbang, kalau nggak salah saya, ya. Nah, terus turun-turun, nah banyak, Cardano gimana? Ada yang short, udah marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya kan. Akhirnya bulan 7, nah tahap kedua dia tuh, tembus $2. Waktu itu kami taruh target $2. Nggak taunya hampir ke $3 itu, ya kan. Nah sekarang ada yang kena lagi, yang pucuk di sana, yang beli berapa, 40.000, 39, 38.000. Ya kalau kalian set ya tunggu lagi, kayaknya ini si Charles Hoskinson dia kan lagi ini bangun ekosistemnya ya. Coba kalian lihat, banyak koin-koin itu ya, dia punya owner tuh mana mau gerak. Ini Charles Hoskinson gerak terus. Jadi bedanya gini, kamu kalau pegang Cardano ya, kalau untuk short tunggu, mungkin bulan 12 biasanya masih ada satu fase dia nanti naik. Kalian sabar dikit. Ini dia masih, karena ada yang nahan juga, karena ada saya dengar institusi yang masih mau serok banyak gitu, karena mereka kurang dapat barang gitu ya. Karena bagusnya Cardano ini kan ke publik gitu. Bayangin, yang staking yang pegang dia itu 71% udah publik gitu ya. Yang di staking 71% itu publik, orang kita siapa yang ini ada staking gitu kan. Beda dengan misalnya Solana 50% itu yang megang insider, paus itu ya. Kan udah ketahuan, ada tuh pas bahas di channel si ini tuh, si Camat Pali Hapiti aja dia ketawa, dia bilang Solana gua udah billion dulu, dia bilang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu katanya 2019 ya. Dia serok waktu itu, dia bilang dia udah stok Solana itu sekitar 20 million ya. Jadi udah mereka mainin, udah mereka ini gitu ya. Jadi dia bilang sekarang Solananya udah billion gitu nilainya. Nah, jadi yang megang itu ya begitu, insider, paus gitu. Beda Cardano ini lebih membumi, kita yang grassroots udah ada pegang, ada. Nah jadi kita butuh proses, dan karena Cardano ini kan belum komplit, dia baru sampai di smart contract, baru launching ya. Nanti dia tahun depan mulai lagi dia punya Baso itu juga nanti akan menunjang lagi gitu, dia punya proyek yang dia punya scalability itu lebih cepat lagi transaksinya. Nah itu lebih ini lagi, jadi masih dalam proses gitu ya. Cardano itu masih proses karena udah dari
awal tahun lalu siapa yang invest tuh saya udah bilang ini kita untuk long term, Cardano ini untuk long term. Nah yang selalu nanya ini kan banyak yang short term, sangkut ini yang mau. Nah ini yang agak pusing, kalian sabar dikit ya. Saya yakin juga kalau paus udah akumulasi cukup juga nanti mereka pump kok ya Cardano itu. Sabar dikit lagi. Terus XRP Army tanya, kok udah kadang kan ada kasih tipis-tipis bahas. Ya gini, XRP juga udah bisa kalian cicil, collect. Buat saya ini good news gini. Ya, ini menurut analisa saya. Kan mungkin kalian udah baca berita ya. Ini dikeluarkan yang baru RIPE XRP itu ya. Awalnya saya pikir, ngapain dibuat web XRP gitu, orang dia masih murah, terus ngapain lu ke ini jaringan Ethereum. Saya pikir waktu itu, ini mungkin cuma akal-akalan mau narik Ethereum aja, kan saya pikir kan. Tapi setelah kita analisa lagi, setelah dibilang itu hitungannya 1 banding 1 dengan XRP, bukan, ini berarti akhirnya saya cocok-cocokkan. Dia jalan di Ethereum, di ERC20, ini berarti saya udah curiga, ini kemungkinan ya bakal dirilis di Coinbase ini. Kalau bener ya, kalau hitungan saya, analisa saya, gini, soalnya gini, ini satu sinyal bagus. Kenapa? Web XRP, ya, Web XRP ini berjalan di Ethereum ERC20. Nah, ERC20 ini, SEC tidak anggap sekuritas, bukan security. Jadi bisa diperdagangkan. Makanya saya cocokkan. Kenapa kan kalian ada lihat berita-berita mulai 1,5 bulan lalu kan tiba-tiba bilang Coinbase Pro rilis udah ini dia punya XRP kan. Jadi saya rasa nanti kalau misalnya XRP ini pun belum kelar, masih bisa mau dipanjang, mereka Coinbase bisa menjual dengan titel ROT XRP yang berjalan di Ethereum ERC20. Tetap XRP kena pump gitu ya. Itu analisa saya. Jadi dengan cara begitu berarti Coinbase dia bisa rilis lagi dengan cuma ini RIPE XRP gitu ya. Karena hitungannya dengan XRP juga 1 banding 1 gitu ya. Nah ini saya analisa kemungkinan begitu skenarionya ya. Jadi saya juga pikir ya udah nih kalau asal ada koreksi cicil-cicil dikit gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada dam ya lebih banyak lagi serok gitu. Kan begitu. Terus ada yang nanya, kalau nanti misalnya kalau dam gimana? Tetap dam ada koin yang naik. Kalian kan lihat, kadang BTC dam tetap ada koin-koin yang kalau memang mau dinaikkan di pump gitu. Jadi kita nggak bisa tahu juga. Ya udah pasrah kalau memang itu nanti mau dia ini, ya kan? Jadi ya lihat aja gitu, ya. Dan biasanya juga XRP kalau sebelum SEC itu seringnya di kuartal 4 itu selalu ada kena pump sekali, entah di bulan 11 atau bulan 12 gitu. Ya, di kuartal keempat. Kalau kita lihat dia punya history lagi gitu ya. Nah, terus gini, kemarin saya ada kasih kabar SHIBA yang news ini tuh, terus SHIBA naik juga, ada yang tanya, ya itu saya ada yang nanya, saya sangkut yang beli di 0,00070 something kali ya, dia tanya gimana, ya saya kasih tahu informasi news ya kan, tapi terus ada pump, terus ini yang bagus, ada subscriber bagus, itu bagus dia bilang, yang cocoknya kalian yang suka SHIBA ya. Ini, saya nggak pergi cek, cuma kebetulan ada yang minta ini, saya cek sebentar newsnya, saya kasih tahu, bukan saya ini ya. Tapi kalau kalian yang memang mau pantau seneng SHIBA, kalian ikuti dia punya ini, sisi Rohit Mustafa ya, bagus sekali dia bilang, yang seneng SHIBA, kalian pantau di DEX, jaringan DEX-nya ya, di jaringan DEX-nya ikut aliran paus main. Nah, kalau paus beli, kalian ikut beli. Kalau paus buang, kalian ikut buang. Nah, itu udah bagus. Thank you buat si Rohit Mustafa ya. Dia bagus sekali. Dior sendiri, nah, dia pakai cara itu. Ya, jadi satu bagus. Jadi, kalian nggak usah tanya saya lagi soal SHIBA. Kalian yang penggemar SHIBA, di DEX-nya situ, jaringan DEX-nya ya. Di ininya, kalian cek transaksi paus gitu. Nah, kalau paus beli, kalian ikut beli gitu. Kalau paus buang, kalian ikut buang gitu.
Ya, paham ya? Nah, itu bagus sekali masukan dari Roy Mustafa, bagus sekali. Ya, selanjutnya kalian nggak usah tanya saya Siba lagi, kalian cek sendiri karena saya nggak fokus ke sana gitu. Ya, Eh, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Cardano sekilas ya saya jelaskan sama XRP ya, buat kalian bilang udah lama saya nggak bahas, ya udah ini saya bahas sedikit ya kan, inti-intinya saja. Terus masih banyak yang tanya kok koin ini kalian kalau mau cari fundamental koin selalu saya ingatkan, saya paling bahas poin-poin aja karena saya nggak bisa buat video panjang, saya apapun saya lakukan sendiri gitu ya. Saya nggak ada tim, nggak ada ini itu, karena saya memang niat saya buat YouTube itu hanya untuk memberi informasi yang bisa cuan aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau kalian yang mau ini cari fundamental lebih bagus, itu komplit. Kalian bisa lihat di Republik Rupiah, ya. Misal koin apa kalian seneng, Phantom ada di situ, Polkadot ada di situ, dibahas dengan detail. Atau kalian bisa nonton juga di Angga Dinata. Angga Dinata juga ini. Niat saya tuh, kalian lihatlah, nggak ada channel lain promote channel-channel lain. Tapi saya kalau yang bagus saya katakan bagus gitu, supaya kalian belajar. Niat saya supaya kalian lebih mengenal dunia kripto ini gitu. Dan mereka yang udah teliti kayak Republik Rupiah, mereka tuh kan nggak sia-sia berguna buat kalian yang nggak ngerti, yang mau pelajari fundamental ini itu komplit ya. Angga Dinata juga ada gitu. Terus satu lagi mengedukasi, saya lihat ini belum banyak subscribernya, kalian boleh masuk itu kenal kripto. Kenal kripto itu bagus, orangnya ngulasnya sangat-sangat ini friendly gitu. Ya, Koko apa tuh saya lupa namanya, apa. Bagus kok, saya lihat kemarin itu saya sempat lihat bentar ulas, mantap kok, sangat mengedukasi lah. Carilah yang gitu-gitu ya, yang mengedukasi ya. Saya cuma yang kalau saya lihat bagus, saya akan sarankan gitu ya. Kalau kalian pengen tahu fundamental mungkin, ya itu kalian di situ. Terus yang kayak kenal kripto bukan fundamental coin aja, kondisi ekonomi atau apa, dia sangat bagus, jago kok ya. Saya lihat lebih jago dari saya, lebih bagus dia penyampaian ininya, jauh lebih bagus dari saya, bener. Jadi yang mana kalian inilah ya, pilih sendiri ya. Saya mah cuma YouTube ini saya sebagai apa aja, sarana aja saya pakai gitu ya, apa yang saya ingin share aja gitu. Itu aja sih. Oke, jadi pasti udah nunggu rekomen koin ini. Minggu ini udah lumayan lah ya, tapi nggak selalu ini ya rezeki. Hari ini saya lihat ini Chainlink satu kayaknya bisa, tapi kalau hari ini nggak ini pun besok juga masih ini dalam 2 titik. Saya lihat lagi trend uptrend dia mau naik itu Chainlink ya. Chainlink 1, XDC 1 ya, XDC ya. Itu juga saya lihat mungkin mulai hari ini atau besok lusa tren ini gitu ya. Jadi kadang ada koin yang cepat, ada yang butuh 1-2 hari, 3 hari juga gitu ya. Jadi tergantung rezeki kan masing-masing. Bukan tiap kali saya kasih tahu langsung ngepam. Emang gua dewa kali. Dewa pun ada miss-nya. Nabi aja juga kadang ada miss-nya gitu ya. Apalagi kita manusia biasa cuma berusaha sebaik mungkin ya. Intinya begitu. Oke, jadi itu aja karena besok saya nggak buat video. Have a nice weekend buat semuanya. Ya, itu rekomen hari ini Chainlink 1 XDC ya, XDC itu boleh saya lihat ya. Itu aja untuk hari ini. Good luck buat kalian, jangan berambisi. Hari weekend juga spend time buat family ya kan. Jangan pantengin lilin terus lah. Oke, have a nice weekend everyone. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.